Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nuzul dari PIL. Saya akan menyampaikan materi mengenai berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua atau biasa kita kenal dengan istilah birrul walidain. Ya, langsung saja. Yang pertama, hakikat berbakti kepada orang tua. Orang tua itu siapa? Nah, orang tua di sini bukan untuk orang yang sudah tua gitu ya, sudah bungkuk, sudah tua umurnya banyak, bukan. Tapi orang tua di sini maksudnya adalah orang yang telah melahirkan kita, orang yang telah merawat kita, yang telah membesarkan kita, yang mendidik kita, mulai dari dalam kandungan selama 9 bulan itu ya, sampai kita dewasa sekarang. Nah, makanya di sini jasa dari kedua orang tua itu sangat besar. Sangat besar. Bahkan sekuat tenaga ketika kita ingin membalas jasa keduanya itu tidak akan mampu. Ya. Ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua itu apa? Secara sederhana yaitu berbuat baik kepada keduanya. Ya, berbuat baik kepada keduanya. Dan hukumnya ini fardhu ain atau wajib. Nah, berbakti kepada kedua orang tua itu tidak sebatas waktu hidup saja loh ya. Bahkan sampai orang tua kita meninggal, kita wajib masih harus tetap berbakti. Dengan cara apa? Dengan cara mendoakan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu main dasar hukum berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini ada banyak sebenarnya ya, dalam Al-Quran banyak, dalam hadis juga banyak, tapi kami mengambil dua saja. Yang pertama, Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Nah, ini nanti bisa dibuka Al-Qur'annya ya. Ini cuma sekilas saja. Bahwa Allah itu menyuruh kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, kepada kedua orang tua. Nah, dan jangan kamu membentak keduanya. Kita tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi membentak saja tidak boleh, apalagi kita melakukan hal-hal yang lain ya. Maka kita harus berbuat baik kepada orang tua, itu perintah Allah. Kemudian dari hadis itu kami mengambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Abdullah ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah mengenai amalan apa yang paling dicintai Allah. Yang pertama itu adalah sholat pada waktunya. Nah, sholat pada waktunya itu amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang ketiga jihad fisabilillah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu juga diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang poin yang ketiga mengenai keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi yang pertama tadi hakikat berbakti kepada orang tua, kemudian yang kedua itu dasar hukumnya, yang ketiga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. 3 poin saja. Nah, 3 poin saja. Apa keutamaan? Yang pertama, merupakan salah satu sebab diampuninya dosa. Nah, ini ada kisah bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang menemui Rasulullah mengadu bahwa dia telah melakukan dosa yang besar. Nah, ini. Kemudian bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobatnya, Nabi memberikan solusi untuk berbakti atau berbuat baik kepada orang tuanya, kepada ibunya. Nah, kalau sudah tidak ada gimana? Ya berbuat baik kepada saudara dari orang tua, kepada kerabat dari orang tua atau sahabat dari orang tuanya. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, yaitu termasuk amalan yang paling mulia dan utama. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu sholat tepat waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Jihad ini tidak harus berperang ya.
kita belajar, kita menuntut ilmu itu juga termasuk jihad fi sabilillah. Kemudian keutamaan yang ketiga, yaitu mendatangkan ridho Allah. Nah, ini sudah sangat masyhur di kalangan kita ya, bahwa ridho Allah itu bergantung dari ridho kedua orang tua kita. Nah, maka kebalikannya juga sama, murka Allah bergantung kepada murka kedua orang tua kita. Wah, jadi jangan sekali-kali kita membuat orang tua kita itu murka, karena akan mendatangkan murka Allah. Nah, maka ketika kita ingin mencari ridho Allah, kita cari ridho orang tua dulu. Nah, langsung masuk poin terakhir. Keutamaan berbakti kepada orang tua ada 4 saja. Yang pertama termasuk sebab masuknya seorang ke dalam surga, memudahkan kita masuk surga ketika kita berbakti kepada orang tua. Ada kisah seperti ini. Nah, ini hadis riwayat Baihaqi, bahwa Rasulullah itu pernah bermimpi ketika di surga ia bertemu dengan pemuda yang bernama Harisah bin An-Nu'man. Ya. Karena apa? Karena berbakti kepada ibunya. Nah, jadi itu saja yang dapat disampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan materi mengenai berbakti atau hormat kepada bapak ibu guru oleh teman saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Iza Lutfiana. Saya akan menerangkan atau menjelaskan terkait menghormati guru. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah hakikat hormat terhadap guru. Agama Islam menjelaskan bahwa pendidik adalah orang yang bertanggung jawab atas mengembangkan potensial yang dimiliki oleh peserta didik, baik itu dari segi kognitif, psikomotorik, afektif, maupun spiritual dan lain-lain yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Al-Quran sebagai kitab umat muslim dan sebagai sumber utama telah banyak ayat yang menjelaskan tentang kehidupan. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, di situ pendidikan dijelaskan bahwa pendidik yang ada dalam agama Islam atau seluruh dunia sebenarnya itu ada 4, yaitu yang pertama adalah Allah SWT, yang kedua adalah Nabi Muhammad, yang ketiga adalah orang tua, dan yang keempat adalah guru atau pendidik. Baik, yang pertama adalah Allah SWT. Salah satu ilmuwan filsafat yaitu Marakustam menjelaskan di dalamnya buku filsafat pendidikan Islam, Allah merupakan pendidik utama karena yang mengerti tentang hakikat manusia sesungguhnya, sesuai dengan Quran surah Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan 4 yang menjelaskan bahwa Allah telah mengajari Nabi Muhammad SAW dan memberikan tugas untuk mengajarkan umatnya. Di sisi lain, Allah telah menciptakan manusia untuk mengajarinya agar dapat mengungkapkan apa yang terlintas dalam hati maupun sanubarinya. Yang kedua adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai pendidik telah dijelaskan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dan dapat dilihat dari 2 hal. Yang pertama yaitu beliau adalah pendidik pertama dalam Islam, dan yang kedua adalah keberhasilan beliau dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, kita dapat melihat keberhasilan beliau dalam melaksanakan pendidikan Islam ketika beliau dapat mengubah manusia menjadi insan yang memiliki kualitas baik itu akhlak, akidah maupun yang lain, baik itu secara rohani maupun jasmani. Selanjutnya, dalil atau dasar yang menjelaskan pentingnya kita menghormati seorang guru ada dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 66 sampai dengan. Di situ dijelaskan bahwasanya urgensi penting dalam pendidikan ada 2, yaitu pentingnya adab yang baik dan juga seorang yang sedang menuntut ilmu hendaknya mengikuti atau memiliki seorang panutan atau guru. Yang saya kutip ini dari Tafsir Al-Qurtubi.
Selain itu, terkait hal tersebut, Fakhruddin Al-Razi dalam tafsirnya Mafatih Al-Ghaib menjelaskan bahwa adab yang terkandung dalam ayat tersebut merupakan seorang murid harus memiliki guru. Yang kedua, meminta izin kepada pendidik untuk mengikutinya. Yang ketiga, mengakui dirinya bodoh dan beliau lebih berilmu. Yang keempat, mengakui apa yang dipelajari semata-mata itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meminta bimbingan kepada beliau. Yang keenam, patuh dan juga taat atas perintah beliau. Yang ketujuh, menolak untuk mengikuti apabila beliau mengajak dalam keburukan. Dan juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengerti hak yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Selanjutnya, etika hormat terhadap guru. Perilaku yang dilakukan ketika kita berkomunikasi dengan guru kita atau dengan pendidik dalam kitab Taisirul Khalaq menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, hulduk atau sopan santun di depan guru. Yang kedua, duduk yang baik ketika pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, memperhatikan dengan baik terhadap apa yang dikatakan oleh guru. Dan yang keempat, tidak memuji ulama atau guru lain ketika sedang dihadapannya, karena takutnya kita malah mencela beliau, seperti itu. Dan yang terakhir adalah relevansi adab murid terhadap guru dalam membentuk kepribadian muslim. Adab adalah keadaan jiwa yang bertindak tanpa dipikirkan dulu atau mempertimbangkan secara mendalam. Dan keadaan ini terdapat dua macam. Yang pertama adalah alamiah dan yang kedua adalah yang bertolak belakang dengan watak atau sifat kita. Namun, seseorang memiliki adab apabila seseorang itu melakukannya atau melatihnya, mempraktekannya secara berangsur-angsur dan nantinya akan membentuk sebuah karakter tersendiri. Untuk itu, seorang siswa merupakan makhluk yang sedang dalam proses pembelajaran, pengembangan, pertumbuhan, yang mana mereka masih dan perlu adanya bimbingan untuk mengarahkan dan mengoptimalkan kemampuan yang mereka punya, dan juga untuk nantinya mengimplementasikan ke depannya menjadi insan yang benar-benar berakhlak dan berkarakter yang tinggi, seperti itu. Dan menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita perlunya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menghindari hal-hal yang buruk atau yang dilarang dan menghiasi dengan akhlak yang terpuji. Selain itu, dalam menuntut ilmu itu yang utama adalah orang yang menghormati syekh atau gurunya. Karena dengan begitu, maka ilmu yang kita dapatkan dalam proses pembelajaran tersebut akan mendapatkan barokah dan juga akan mendapatkan suatu dampak yang besar bagi kehidupan kita ke depannya. Baik, mungkin itu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.